Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik dengan NIM 21030151132. Di video kali ini saya membuat program yang ada di soal dari UTS Praktikum Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Pak Ade Davi Wiranata. Oke, baik. Pertama kita seharusnya itu tadi saya udah launcherin ini apa namanya SAM udah saya aktifkan, udah start juga, dan kita kita di CMD kita tinggal masuk ke data MySQL nya. MySQL bin, oke, kemudian MySQL bin urot. Oke, sudah masuk. Di sini coba kita lihat dulu show database. Oh, di sini sudah ada tabel perpustakaan, mungkin kita bisa delete dulu ya. Perpustakaan oke. Kita lihat lagi coba ya show database. Nah, di sini sudah nggak ada nih. Jadi kita bisa lanjut ke soal yang ini nih, buatlah database. Oke, pertama kita create database. Perpustakaan. Oke, sudah bisa. Terus habis itu kita show lagi, coba show perpustakaan. Oh, show databases cuy. Sorry, maaf, kurang ngopi. Sepertinya kali ini saya kurang ngopi untuk ini. Jadi kita harus ngopi dulu. Ini kopi dari Al-Khobas ya. Oke, lanjut. Nice, di sini sudah keluar nih, perpustakaan sudah ada. Tinggal kita use perpustakaan. Oke, database dari perpustakaan sudah kita use. Kemudian kita ngebuat tabelnya mungkin ya. Emang tabelnya yang harus kita buat. Oke, pertama kita buat tabel dari apa tadi itu, tabel petugas. Create, pertama kita create ini ya, create kan ya, udah pada tahu kan, tabel petugas. Oke, kemudian kita buka kurung, ini kita masukin ID underscore petugas. Buat petugasnya itu mesti ada ID nya untuk kayak ya mungkin dari urutan nama pendaftaran atau bagaimana. Kita masukkan INT 10 mungkin. Habis itu kita masukin not null primary key, not null. Oke, kemudian kita masukin nama kita buat pakai varchar. Kita kasih 50, soalnya nama orang itu nggak pendek ya, kadang panjang-panjang tuh. Oke, setelah itu domisili kita kasih varchar juga. Domisili ya semisal yang diambil cuma Jakarta Timur atau bagaimana. Oke, jadi kemungkinan kita kasih 50 aja, nggak apa-apa lah. Kemudian kita tutup. Oke, sudah bisa. Kita bisa dex dulu mungkin, dex petugas. Oke, seperti ini penampilannya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita
ke selanjutnya itu ada tabel anggota ya, tabel anggota. Oke, kita create tabel anggota, create tabel anggota. Oke, kemudian anggota itu kita mau ngisi apa aja. Pertama kita masukin ID underscore anggota, kita kasih int, terus habis itu not null, not null primary key. Oke, kemudian nama anggota, namanya ya, nama anggota kita kasih varchar, kita kasih bilangannya misal 50. Terus kemudian domisili lagi, domisilinya anggota tersebut itu dari mana gitu ya, kita kasih cara aja lah 50 juga. Terus habis itu mungkin dari anggota tersebut ya punya nomor telepon ya, harusnya punya sih. Jadi no underscore tlp, berarti ya bisa dipahamin bahwasanya itu nomor telepon ya. Nomor telepon itu biasanya terdiri dari 12 kalau di Indonesia. Dan kita langsung tutup aja. Apakah bisa? Yes, bisa. Kita coba des lagi, kita tampilkan tadi yang anggota. Oke, sudah masuk ya. Dan kemudian itu ada apa ini, tabel buku nih. Kita buat yang ini lagi, yuk kita buat tabel buku, create tabel buku. Oke, kita enter, kemudian kita buka kurung ID ya. Mungkin kenapa kita di sini nggak pakai ID buku ya, karena setiap buku mempunyai ID dong seharusnya. Oke, not null primary key. Oke, kemudian kita kasih judul buku, bukunya nanti yang mau, ini kan perpustakaan, jadi judul bukunya apa gitu. Judul buku kita kasih varchar, kasih nilai 50. Terus kemudian penerbitnya, penerbit itu kita kasih char 50. Ini saya ngerjain sesuai apa yang pernah saya kerjakan aja. Tanggalnya kita tanggal terbitnya ya, terbit kita kasihnya date berarti ya itulah pokoknya date tanggal-tanggalan seperti itu bisa. Oke, coba kita dex buku. Oke, keluar. Kemudian setelah create buku, apa nih, tabel rak nih tabel rak. Nah, oke, kita buat tabel rak, create tabel rak, anjay. Terus kemudian di sini saya mau masukin nomor ya. Di sini no itu berarti nomor raknya. Biasanya di perpustakaan itu ada beberapa rak dan itu ada nomornya, biar kayak apa sih namanya, primary key, kayak biasanya tuh ada kode-kodenya gitu loh, biar kayak di nomor sekian itu ada isinya buku apaan gitu. Di sini banyaknya buku, banyaknya underscore buku. Di sini bisa varchar. Biasanya kan buku kan banyak gitu. Kita mungkin ngasih 500 lah. Terus habis itu kita koma, genre itu kayak ya seperti itulah, pokoknya bukunya tuh bergenre apa gitu. Genre buku ini masih aktif kan ya. Oke, genre bukunya varchar, kasih 50. Kayak buku romantis lah atau pendidikan lah atau apalah gitulah, intinya begitu. Bisa. Oke, bisa guys ya.
Kemudian coba kita dex ini, pernian kita dex aja ya, dex rak. Nah ini rak bukunya kayak gini ya guys ya, isinya segini doang. Terus habis itu table peminjaman. Oke, create tabel di sini apa tadi, peminjaman. Habis itu kita enter, kita buka kurung, ID underscore pinjam, bukan pinjol ya, pinjam, not null. Beda lagi nanti kalau misalkan pinjol. Oke, primary key, koma, enter, kemudian ID underscore buku, kita kasih int 15. Iya 15 cukup lah, nggak usah banyak-banyak. Terus habis itu jumlah yang dipinjam ya, jumlah pinjam berarti jumlah yang dipinjam. Itu kita kasih int berapa ya, maksimal, biasanya maksimal minjam itu kan 3 ya. Terus habis itu kita enter, bisa kasih apa lagi ya, tanggal pinjam, tanggal underscore pinjam. Ya kapan tuh, maaf ini keyboardnya emang kayak gitu. Tanggal pinjam itu kita kasih date itu. Terus habis itu mungkin kita biar bisa merealisasikan nanti dengan pinjam, antara pinjam dan apa, pengembalian ya tuh. Jadi kita kasih foreign oke, ID underscore buku, terus kita tutup kurung, terus references buku kita buka. Terus habis itu kita ID underscore buku. Oke, kita tutup, langsung aja bisa. Oke. Bisa kita lanjut dex, yes, dex peminjaman ya, zaman. Nah seperti ini kurang lebih. Kemudian kita mau buat ini apa nih, tabel pengembalian. Berarti create itu gini teman-teman ya, create tabel pengembalian. Ini ya, kita membuat ini ya. Oke. Tabel pengembaliannya itu aktif kan ya? Oke, masih aktif ya, apa-apa. Pengembalian kita mungkin kita pakai ID underscore pengembalian, int not null primary key. ID buku yang dipinjam tadi sama orang tadi itu, int buka kurung 15, jumlah yang dia pinjam, jumlah underscore pinjam, int kan ya tadi kan sama aja, kita buat sama aja. Kita enter, terus habis itu foreign, terus habis itu kita buat merealisasikannya tadi itu ke ID underscore pengembalian. Kita buat nanti kita merealisasikan apalah itu namanya ke references peminjaman. Kita nanti biar sesuai dengan peminjaman. Terus berarti kita di sini ID underscore pinjam, kita sesuaikan namanya ya, pinjam. Oke, pinjam, no pinjol. Oke, stay halaman. Error cuy, peminjaman.
Baik, sebentar kita cek dulu. Mungkin idea pinjam. Sorry gang, oke. Oke, sorry, maaf Pak. Di sini saya kurang di Foreign. Di sini harus ada K ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti untuk merealisasikannya. Oke, di sini cukup. Kita sudah menyelesaikan pembuatan tabelnya. Oke, next video akan ke soal nomor 1. Oke, kita sambung lagi. Di video ini akan masuk ke nomor 1, yaitu membuat tabel. Tadi kan kita sudah membuat tabel ya. Terus merubah tipe data. Oke, merubah tipe data berarti makanya alter table. Kita mau merubah yang buku coba ya. Coba kita apa tadi, Dex buku dulu, Dex buku. Kita lihat dulu nih yang buku, jebret. Nice. Sini astagfirullahaladzim, maafin keyboard saya. Alter table. Di sini alter table buku, modify anjay, modify. yang mana penerbitnya, kita ganti jadi di sini kan char, berarti kita ganti tipe datanya varchar ya, varchar 30 lah, itu istilah kata begitu. Jikalau bisa. Oke, coba kita dex ya, apakah sudah terganti. 1 2 3 jebret. Oke, keganti. Dan yang soal nomor menambahkan field itu berarti nge-add ya, nge-add. Oke, coba kita alter table, terus kita nge-add siapa ya. Bentar, kita mau nge-add yang siapa ya, nge-add siapa. Mungkin coba yang tadi kita peminjaman, kita coba lihat dah peminjaman. Oh, di sini kan peminjam itu harus ada namanya dong, siapa yang minjam. Oke, berarti kita harus nambahin nih. Oke, berarti kita dex dulu, dex peminjaman. Oke, di sini kan masih biasa aja. Berarti habis itu kita alter table peminjaman, terus kita add nih, add namanya siapa, nama anggota. Kita kasih tipe datanya itu mungkin varchar 50, biarin dah tuh. Bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim, jebret. Bisa. Kita buka nih, jebret. Nama anggota di bawah, masukkan. Terus kita masuk ke soal berikutnya, yaitu menambahkan field. Udah merealisasikan field. Oke, merealisasikan field tadi kan udah, cuma kita ke ini aja, ke apa, kita isi. Kemudian setelah kita isi, coba kita sesuaikan yang tadi tuh, yang peminjaman dengan pengembalian. Kalau misalkan nggak sesuai itu bagaimana, kalau sesuai itu apakah muncul gitu loh. Oke. Tadi kan disuruh merelasikan field kan ya. Kita mungkin memasukkan data pada tabel dulu ya. Oke, kita mau masukin yang pertama tadi itu kan kita disuruh bikin tabel petugas. Nggak usah dah, kita pakai yang anggota. Terus habis itu peminjam sama pengembalian, kita merealisasikannya ke situ aja. Kalau banyak-banyak nanti saya pusing, maaf ya Pak. Oke, pertama itu kita pakai insert into buat memasukkan
pokoknya memasukkan data-data tadi itu lah ya. Jadi kita pakai insert into, kemudian values itulah. Insert into ini yang mau kita isi apaan? Anggota, berarti kita nulisnya anggota ya guys ya, anggota. Habis itu kita enter, terus kita kasih values, terus kita buka kurung, ketik 1. Ini kan tadi mana anggota, aduh kita nggak ngeliat dulu kan anggota, kita harus scroll ke atas jadinya, maaf ya. Jadi ke anggota nih, ID anggota, berarti ID anggota dulu nih, ID anggota semisal 0124, semisal 013 dah, biar nggak banyak-banyak, koma, terus nama anggota, domisili, nomor telepon. Nama anggotanya semisal Rizky. Nama anggota, domisilinya Jakarta, Jaktim aja lah, Jaktim biar singkat, Jaktim. Di sini kurang petik 1 ya, maaf. Terus kemudian nomor teleponnya itu 081 381 00 asal-asalan, udah gitu. Terus habis itu kita tutup, kita koma, kita enter, kita isi lagi semisal yang di sini 015 14. Terus habis itu namanya si Arif. Nah, kearifan lokal, domisilinya semisal Depok. Terus habis itu nomornya 081 311 17 16 3 semisal. Terus misal ya, kita tutup, kita ini lagi, waduh maaf. Terus kita buka lagi 015. Oke, namanya Adit ya, semisal Adit, istilah kata Adit. Terus habis itu domisilinya itu kita kasih Bogor, semisal Bogor, koma, kita kasih petik atas lagi 0858 ya, di sini gini dah pokoknya. Terus habis itu kita tutup, kita giniin, bisa nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, bisa. Coba select, ini select from anggota ya. Select from anggota itu kita mau ngeliat semuanya di bread. Nah, udah keisi semua no. Terus habis itu kita mau ngisi tabel peminjaman semisal ya. Tabel peminjaman sebelumnya kita lihat dulu nih, dex peminjaman jebret. Oh, ada ini nih isinya nih, pokoknya inilah isinya. Berarti kita insert into peminjaman, kita enter, kita kasih values, kita buka ID pinjamnya semisal 099. Terus habis itu ID bukunya semisal ID buku, aduh tadi kan tabel buku belum. Oke, nanti tabel buku setelah ini 099 juga, 098. Kemudian jumlah pinjam, dia minjam 1 doang, soalnya buat kebutuhan tugas saja yang dibutuhin itu. Kalau minjem itu sesuai kebutuhan aja. Tanggal pinjamnya dia semisal dia tanggal pinjamnya 2022, tanggal kemarin tanggal 15 misal. Di strip ini bulan dulu, bulan 11 strip 15. Belum kan, nama anggota belum. Nama anggotanya si Arif.
misal Arif yang minjem tuh. Arif tuh emang anak rajin ya. Terus kita isi lagi ID pinjamnya 100. Ini udah 100. Terus habis itu ID bukunya 097. Ini satu aja, nggak usah banyak-banyak. Terus dia minjem itu hari ini tuh jam 2012 11 16 ya. Koma yang minjem itu si Adit misalnya Adit minjem. Adit dah, kita jangan isi banyak-banyak. Wih, errornya itu oh iya, ID bukunya belum ada ya. Jadi ini berhubung ID bukunya kan nggak ada, jadi kita ke buku dulu, kita ngisi buku dulu aja. Oke, jadi di sini kita mau buka dex buku dulu. Kita mau ngisi dex buku. Buku isinya beginian. Dex buku isinya beginian. Jadi kita mau ngisi ini ya, si buku tadi itu. Insert into buku, terus enter, terus kasih values, terus buka, terus gini ID bukunya 099. Terus habis itu judul bukunya SBD menyenangkan. SBD menyenangkan, misal seperti itu ya. Terus penerbitnya semisal dosen pengampu namanya Pak Ade. Pak Ade Davi kok Safi sih, Davi Wiranata ya, kalau nggak salah seperti itu. Kalau salah maaf Pak. Tanggal terbitnya itu semisal beliau udah mencatat itu dari 2020 lah gitu ya. Di sini kan berhubung pakai date, jadi kita masukin tahunnya dulu 2020, strip bulannya itu 10, strip itu tanggal 09 misal. Kita tutup, kita koma, kita enter, kita isi lagi, kita bikin buku lainnya lagi kosong. Kita kasih 100. Terus habis itu judul bukunya itu Cinta Itu Indah. Yang nyiptain siapa nih? Misalnya semisal namanya Danu lah gitu ya, Danu aja, namanya Danu yang nyiptain. Terus habis itu kita masukin tanggal kan udah tinggal tanggal terbitnya tuh. Tanggal terbitnya semisal 2001 semisal aja, ini mah semisal aja, bulan 8/01. Terus habis itu kita tutup, kita giniin. Oke. Coba kita select from ya. Select, astagfirullahaladzim, keyboard select. Terus habis itu from, kita mau buka nih, mau lihat nih yang isinya tadi tuh buku, jebret. Nah kan kayak gini. Terus habis itu kita tadi ngisi peminjam ya, pinjam. Berarti kita buka dulu dex peminjaman. Salah tipe, peminjaman. Kita di sini kita mau lihat peminjaman. Oh ya, tipe maaf, peminjaman.
di sini jebret. Nah kan ini kan belum ada nih ya, coba kita lihat dulu nih. Select from, terus habis itu peminjaman. Oh masih empty itu ya, kosong lah gitulah istilahnya. Kita mau ngisi nih, tadi kita udah ngetikkan ya, mana tadi nih peminjaman file ini gini. Oke, di sini dikarenakan tadi kan error tuh ya, karena ID bukunya nih, ID buku ini enggak ada, 098 enggak ada. Jadi gini, insert peminjaman, jebret. Sini kan tadi kan kita kan nih salah satu contoh merealisasikannya tadi tuh. Jadi kalau misalkan masukinya 98 padahal di sini bukunya, ID bukunya ada 99 dan 100 doang, kita masukin 98 itu nggak bisa ya guys ya. Jadi kita masukinnya 99. Nah sini kita enter. Ya lupa enter. Kita yang edit di sini dia minjem yang nomor 100 ya. Ini si Adit emang minjem karena pengen baca-baca nih, lagi mungkin nggak ada tugas dia. Nah bisa guys, ginilah contoh realisasi gitu loh. Realisasi apa sih tadi, merelasikan tadi. Jadi kalau misalkan yang tadi ini kan kita kan masukin 98, sedangkan di ID bukunya itu nggak ada yang nomor 98, jadi dia nggak bisa. Soalnya di sini pakai apa, pakai ini loh, kata kunci ini loh, Origin K pokoknya. Oke, next. Tadi kita memasukkan data. Oke, kita masukin data semua. Mungkin dari pertama saya tadi udah ngelis, terkadang saya lupa. Tabel petugas, mungkin kita di sini ngedex tabel petugas dulu. Dex petugas. Nah ID petugas, berarti di sini insert into petugas, kan kita mengisi petugas. Terus habis itu sini values. Terus habis itu ID petugasnya misalnya 15 aja, 14 dulu lah, jangan cepat-cepat kebanyakan. Terus habis itu nama petugasnya si Joko Santoso. Joko Santoso, istilah kata begitu lah ya. Terus habis itu domisilinya dia tuh di mana, sono jauh di Jawa Timur 50 cukup lah. Terus kita tutup, kita koma, kita isi lagi ID petugasnya, kita isi lagi siapa ya, nomor 15. Kemudian namanya semisal Robert gitu ya, namanya Robert. Terus habis itu domisili dia itu sono jauh di Bali semisal rumahnya tuh asalnya dia, domisili Jawa Timur. Kita domisili Bali nggak apa-apa ya, ini cuma bohong-bohongan, istilah kata begitu. Kita enter, bismillahirrahmanirrahim. Bisa, yes bisa. Kita select from, coba ya, select. Terus habis itu kita select from, kita ini petugas. Habis itu coba kita enter, udah keluar ya, kan disuruh ngisi tuh tadi tuh apa tadi, memasukkan data pada tabel. Nah ini kita isi satu persatu. Yang kedua itu ada tabel anggota, tadi udah kita isi. Mungkin kita select from aja, tadi kan kita udah ngisi tuh, select. Terus habis itu ini from, select from anggota ya, anggota jebret. Nah ini udah diisi tadi ya, apa tadi yang tabel anggota. Terus tabel buku tadi udah, select from buku. Nah buku udah diisi tadi. Tabel rak kita belum ya, nih coba ya, tabel rak kita select from, coba select from.
rak ya. Nama rak doang. Nah, masih empty. Coba kita dex dulu, kita biar bisa ngeliat. Dex rak. Nah, jadi rak yang dibutuhin itu nomor raknya gitu. Jadi kita insert, terus habis itu into rak gitu ya. Terus habis itu di sini kita kasih values terbuka, terus habis itu nomor raknya semisal nomor rak 01. Terus habis itu banyaknya buku itu ada sekitaran 200 misalnya. Terus habis itu genre bukunya itu pendidikan. Terus kita tutup, kita koma, kita enter. Terus habis itu kita ini lagi, kita isi lagi nih, semisal rak yang nomor 5, semisal 05. Itu banyaknya buku itu sekitaran ada 100 lah gitu, nggak usah banyak-banyak buku buat menghilang bosen. Ini genrenya kita isi kayak cerita humor gitu. Terus habis itu kita tutup, coba. Nah, bisa coba kita select from ya. Nih tadi kan kita udah pernah masukin select from, jadi kita bisa gini. Nah, ini udah kita isi. Terus habis itu tabel peminjaman. Nah, di tabel peminjaman ini kita juga bisa merealisasikan tadi yang di peminjaman. Peminjaman. Di sini kan tabel pengembalian. Oke, tabel pengembalian itu tadi kan belum mengisi kan ya. Dex pengembalian. Jebret. Nah, yang dibutuhin ini insert into pengembalian, enter. Terus habis itu kita values terus gini. ID pengembaliannya itu ID pengembaliannya semisal 99. Terus habis itu ID buku, kita lihat nih yang buku tadi mana, buku ID buku nih. ID bukunya semisal 99 ya, 099. Terus habis itu jumlah pinjamnya 1 lah ya, 1. Kita tutup. Ini semisal tadi yang minjem tuh tadi si siapa, Arif tadi tuh, yang anak rajin tuh. Semisal itu dia tuh yang minjem. Nah, terus habis itu kita koma, kita enter, kita isi lagi yang buat pengembaliannya si Adit 100, koma ini 100 juga, koma set 1, 1. Oke, terus kita tutup, kita giniin. Nice, bisa ya guys ya. Coba kalau misalkan tadi tuh yang mana, di sini kita isi 98 ya, langsung kita tutup aja. Nah, nggak bisa, soalnya itu ada inilah pokoknya gitu. Nah, kita ngapain, kita lihat isinya dari pengembalian. Berarti codex select bintang from, terus kemudian pengembalian, jebret. Nah, ini dia udah. Terus habis itu kan tabel peminjaman, tabel pengembalian tadi peminjaman tadi belum kita tampilkan ya. Select. Oke, tadi kita udah ngisi kan ya, select from peminjaman, jebret. Nah, kita udah ngisi juga. Oke. Di sini apa perintahnya tadi, memperbarui isi data. Berarti kita memakai perintah update. Oke, anjay. Semisal kita pengen update yang anggota tadi ya, anggota tadi kita mau update tuh. Coba. Berarti kita pertama itu update, mana update,
terus habis itu nama tabelnya tadi anggota, terus habis itu set apa ya, set nama anggota yang mau kita pakai kan nama anggota, nama underscore anggota. Yang mau kita ganti kan nama anggota, sama dengan semisal kita isi ijul, terus kita kasih were ID anggotanya tadi sinyen berapa, mana tadi, nah 13 misal where ID underscore anggota, where ID underscore anggota 13. Nah, coba dari anggota tadi gitu kita select from ya, apakah udah keganti atau belum gitu. Select from anggota. Nah, yang tadi nomor 13 yang kita ingin tuh, nah ini Ijul nih, Ijul tadi kan sebelumnya itu si siapa tadi itu, nih si Rifki, terus kita ganti menjadi Ijul itu. Terus habis itu menghapus salah satu data, salah satu record data anggota nih. Ini kan tadi kita ngisi dua semua tuh. Nah ini kan kayak ganjil gitu, nggak enak mungkin ya, mungkin. Jadi kita mau ngapus nih, ini kan baru ini 3 nih udah kelihatan ya. Kita pertama delete from anggota where ID underscore anggota sama dengan berapa, 15 ya gitu mas. ID 15 bun. Oke, coba kita enter. Nah, coba kita select from lagi. Nah, sudah hilang. Terus yang terakhir menampilkan data keseluruhan. Oke, jadi ini yang terakhir itu menampilkan seluruh data. Pertama itu ada data petugas, berarti select from petugas ya, petugas. Ini pertama, terus select, terus from, yang kedua itu anggota ya, terus select from, ada buku, terus kemudian rak, select from rak. Nah, kemudian ada peminjaman dan pengembalian terakhir itu ya, select from peminjaman. Oke, select, terus yang terakhir select from pengembalian. Nah, ini jawaban dari menampilkan data keseluruhan. Jadi yang telah kita isi tadi teman-teman. Ini mulai dari sini. Ini adalah jawabannya. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cek.